kalian gimana tadi ujiannya? Susah. Kamu juga Iya, kan? susah banget sih kalau menurut aku. Iya, aku juga sampai kayak aku pusing banget. Hai ini. guys. Hai, kamu habis dari mana Ayah? Aku habis dari apotek beli obat-obatan tadi. Banyak banget aku beli nih. Ya Allah, banyak banget kamu beli obat ya. Tapi aku bingung itu apa ya? Oh, itu yang biasanya ada di setiap kemasan. Terus dia warna-warni kan? Iya, dengan hijau juga tuh tadi. Emang ada artinya ya? Ada itu untuk penggolongan obat, jenis-jenis obat. Jadi kayak misalkan warna biru nih. Warna biru ini artinya itu penggolongan untuk obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu obat yang bisa kita beli di apotek ataupun toko berizin tanpa resep dokter. Tapi di setiap obat yang ada logo birunya ini juga disertai dengan peringatan-peringatan. Nah, peringatannya itu ada peringatan 1 sampai 6 nih. Contohnya nih kayak di obat ini nih. Obat ini nih di bagian belakangnya nih ada peringatan nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Terus di sini ada P3. P3 itu hanya untuk bagian luar badan aja. Nah, sedangkan kalau misalkan P lainnya kayak P2, P2 itu hanya untuk obat kumur, tidak boleh ditelan. P4 itu hanya untuk dibakar, P5 itu jangan ditelan juga. Nah, sedangkan P6 itu obat wasir, terus nggak boleh ditelan juga. Jadi gitu kalau misalkan obat yang berlogo biru, kita harus lihat juga peringatan-peringatannya itu bagaimana. Oh begitu. Terus yang warna hijau ini apa tuh? Nah, untuk yang warna hijau itu obat bebas. Jadi obat ini itu bisa bebas dibeli di mana aja, bisa di apotek, toko obat berizin, dan toko-toko yang tidak punya izin. Kita bisa beli di sana dan bisa beli tanpa resep. Oh gitu ya. Tapi aku punya obat satu lagi loh. Aku juga nggak tahu itu logo apa nih. Oh iya, aku tahu. Ini logo obat keras dari Psikotropika. Jadi obat ini tuh harus dibeli dengan resep dokter. Kalau Psikotropika itu harus dibeli dengan resep dokter juga, dan dia itu terbuat dari alamnya maupun sintesis. Tapi ini bukan narkotika. Oh iya, ada yang tahu nggak sih golongan narkotika itu apa? Aku tahu. Narkotika itu zat atau obat yang terbuat dari tumbuhan yang bersifat sintesis dan non sintesis juga ada. Terus efeknya itu bisa membuat kita kecanduan gitu. Oh, begitu. Terus logo dari narkotika itu bulat kayak gini juga, tapi latarnya warna putih, pinggirannya warna merah, di tengah-tengahnya itu ada tanda palang atau tanda plus kayak gini, warna merah gitu. Oh gitu. Oh iya guys, kalau dua obat ini gimana ya? Ini nggak ada logo yang kayak kalian sebutin. Coba dong aku lihat. Oh, ini obat herbal ya? Ada tahu logonya, emang beda sama obat-obat yang ini tadi. Nih logonya itu kayak gini. Di sirup herbal antangin ini ada logo 3 daun latar putih dengan pinggiran hijau, terus di bawahnya ada tulisan obat herbal terstandar. Artinya obat herbal ini sudah teruji secara klinis sehingga aman untuk kita konsumsi. Sedangkan yang satunya ini logonya itu warnanya sama, tapi tengahnya itu cuma ada 1 daun gini doang, tulisannya bawahnya jamu. Sama juga obat herbal yang sudah teruji klinis sehingga aman kita konsumsi. Oh gitu. Oh iya, kalian jangan lupa guys, obat psikotropika sama obat narkotika itu juga banyak golongan-golongannya. Ada golongan 1, 2, 3, sampai 4. Jadi buat kalian yang nggak tahu golongan-golongannya bisa lihat di sini. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, tingkat ketergantungannya sangat kuat, biasanya digunakan sebagai penelitian atau sekedar mengecek efeknya saja. Contohnya seperti LSD dan ekstasi. Golongan kedua, lumayan kuat, digunakan untuk terapi atau penelitian serta obat-obatan. Contohnya seperti amfetamin. Golongan ketiga cukup kuat, biasanya digunakan untuk terapi, obat, dan juga penelitian. Contohnya seperti amobarbital. Dan golongan terakhir, golongan keempat, bersifat ringan. Contohnya seperti diazepam. Selanjutnya ada narkotika yang terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan tingkat ketergantungan sangat tinggi. Contohnya seperti opium, ganja, heroin, dan lain-lain. Di golongan kedua biasanya digunakan sebagai bahan baku produksi obat dengan tingkat ketergantungan tinggi. Contohnya seperti metadon, morfin, dan lain-lain.
Di golongan ketiga itu biasanya digunakan sebagai terapi atau rehabilitas dengan tingkat ketergantungan yang rendah. Contohnya seperti kokain, buprenorfin, dan masih banyak lagi. Oh iya guys, for your information, ada nih satu obat yang lambangnya atau logonya sama seperti obat keras dan obat psikotropika. Obat itu adalah OA. OA merupakan kepanjangan dari obat wajib apotek yang merupakan bagian dari obat keras yang dapat kita beli tanpa menggunakan resep dokter. Akan tetapi penyerahannya harus dilakukan secara langsung oleh apoteker. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang logo obat dan pengertiannya serta peringatan-peringatan pada obat. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.